Tema 1. Kebersamaan dalam keberagaman, muatan bahasa Indonesia dan PKN. Kelas 4 SDIT Al-Ihsan Colomadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa tetap melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup di dunia ini penuh keberagaman. Kita dapat menjumpai keberagaman itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Perbedaan tetap indah jika semuanya dilandasi dengan persatuan dan kesatuan. Dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, "Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu padanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." Quran Surat Ali Imran ayat 103. Sapu lidi adalah lambang persatuan dan kesatuan. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah ini menggunakan filosofi yang sama seperti sapu lidi. Dalam satu ikat sapu lidi merupakan bentuk persatuan. Agar dapat mencapai tujuan, dibutuhkan perjuangan yang tidaklah mampu jika dilakukan seorang diri. Perjuangan harus dilakukan dengan bekerja sama agar tujuan dapat tercapai sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Kali ini, Ustazah akan menyampaikan tentang kerjasama di dalam teks paragraf. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama atau kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok utama yang menjadi dasar dalam mengembangkan paragraf. Cirinya: A. Dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas, sehingga tidak dibutuhkan konjungsi atau kata hubung, baik antar kalimat atau intra kalimat. B. Kalimat utama biasanya berada di awal paragraf, disebut paragraf deduktif, dan terkadang berada di akhir yang diawali dengan kata jadi dan dengan demikian yang disebut dengan paragraf induktif. Yang C, berisi permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. D, bersifat umum dan dapat dikembangkan. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan yang mendukung kalimat utama. Cirinya adalah A. Mendukung gagasan pokok atau kalimat utama. B. Menjelaskan topik. C. Memerlukan konjungsi atau kata hubung seperti bahkan, misalnya, contohnya, untuk terdapat keterkaitan antar kalimat. Teman-teman, perhatikan pada paragraf pertama. Di sana
kita dapat menjumpai kalimat utama atau gagasan pokok paragraf pertama, yaitu musim penghujan telah tiba. Kalimat utama berada di awal, berarti paragraf ini disebut paragraf deduktif. Sedangkan kalimat pendukung atau gagasan pendukung paragraf pertama ini ada 3. Dari beberapa gagasan pokok dapat dibuat ringkasan. Dari beberapa gagasan pokok dapat dibuat ringkasan. Cara membuat ringkasan. Membuat ringkasan ada 3 tahapan. Yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Dan yang ketiga, gunakanlah kalimat yang baru. Yang perlu diperhatikan dalam membaca naskah asli adalah bacalah naskah asli berulang kali hingga kamu paham. Kemudian, pahamilah isi bacaan. Kemudian, dalam mencatat gagasan utama, yang perlu kita perhatikan adalah tulisan dibaca setiap bagian dengan seksama dengan mencatat gagasan pokok. Gagasan pokok yang sudah ditulis dapat digunakan untuk menyusun ringkasan. Dalam membuat kalimat baru, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan bahasa yang umum. Urutan isi ringkasan sesuai dengan isi naskah. Menggunakan kalimat baru dan menggambarkan tulisan asli dengan kalimat baru. Setelah ini, teman-teman melanjutkan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung teks gotong royong warga Desa Dadapsari halaman 19 paragraf kedua dan ketiga. Setelah itu, kerjakan bagian ayo berdiskusi halaman 20 di buku tulis maupun dikerjakan di buku paket. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mari kita ucapkan hamdalah. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.